Bapa yang di surga, kami berdua bersujud di depan-Mu di altar mulia. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci ini, Padu menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang suci kekal dan abadi.
Dan mereka berdua telah dianugerahi 2 orang anak. Yang satu namanya Gregorius, tidak sempat hadir karena studi untuk mengambil spesialis anak kedokteran. Dan anak bungsu yaitu Benedictus adalah sama dengan kita pada saat ini. Perlu juga saya sampaikan kepada kita melalui kebersamaan kita sebagai satu keluarga melalui pernikahan ini, mari kita juga bersyukur bersama dengan senior kami, Pastor Stanis Dalman, yang merayakan HUT Imam yang ke-45 pada hari Kamis yang lalu. Karena itu kami bercanda hari ini dibebaskan dari tugas memimpin misa dan khotbah sebagai senior. Karena selama ini selalu didaulat sebagai senior, acara begini didaulat tentang memimpin misa atau khotbah. Hari ini dibebas tugaskan dengan akan memimpin pembaharuan dan pendidikan Pak Sutri dan Bapak kami juga dalam kebersamaan kita, kami juga bersama-sama mengenal satu arti penguburan Ibu Elizabeth Kata Bandaso, dikenang di dalam kasih dan di dalam doa. Demikian Bapak Ibu, intensi kita pada bersyukur pada hari ini, dan tentu saja dari keluarga kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua dalam perayaan ini. Mari dengan rendah hati kita terlebih dahulu memenuhi syarat kita dan mengaku bahwa kita tentu tidak luput dari kelalaian, dari kesalahan dan dosa. Tuhan Yesus Kristus engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya dalam nama-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Ya Allah Tuhan dan Bapa kami, Engkau telah menyatukan hamba-hamba-Mu, Bapak Stefanus Gunawan dan Ibu Letitia Dewi pula, dalam ikatan perkawinan yang tak terputuskan. Dan Engkau telah berkenan memelihara persatuan mereka dalam suka dan duka selama 30 tahun menjalani hidup dalam perkawinan. Kami bersyukur atas anugerah yang telah Engkau limpahkan ke dalam keluarga, senantiasa bersukacita dengan saling meneruskan. Kuatkanlah mereka dengan Roh Kudus, agar mereka mampu selalu hidup dalam radikalisme ini pula ya Allah. Kami sebagai satu keluarga bersyukur atas arah saudara kami, Bapak Pastor Stanis Damai, yang boleh merayakan hut imamah yang terkami melalui perayaan ini ya Tuhan, dapat kembali diteguhkan dalam komitmen kami. Inilah doa kami ya Bapak, yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Yesus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepada istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan kurma, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keluh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuh. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu darah. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu
suami. Demikianlah sabda Tuhan.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku ini. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tadi sebelumnya senior-senior saya awali berkhotbah supaya memberikan nasihat kepada kita, tetapi ternyata tugas itu kembali kepada saya, dan saya mengangkat tema untuk renungan kita bahwa perkawinan sebagai tanda cinta kasih ilahi. Tentu saja sesuatu yang ideal dan menjadi timbal balik bagaimana perkawinan menjadi perwujudan dari cinta Tuhan, atau sebaliknya perkawinan menimba kekuatan inspirasi dari cinta Tuhan, khususnya yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama, Tuhan mencintai manusia juga digambarkan seperti sepasang kekasih, khususnya dalam Kidung Agung, yang bangga melihat pasangan dan mencoba untuk menggambarkan rasa itu, kegembiraan itu, cinta yang luar biasa itu yang mempengaruhi seluruh hidup, sehingga tidak ada yang lain lagi yang dipikirkan selain memuja pasangannya dan merasakan bagaimana nikmatnya cinta itu. Dan itu sangat digambarkan di sini. Allah mencintai umatnya. Lalu kemudian dari Yesus Kristus, dua bacaan yang kita dengarkan tadi terkait dengan pengajaran langsung dari Yesus dan juga dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus tentang mencintai sesama, mencintai orang lain atau saling mencintai. Itu menjadi ajaran Yesus, dan kita diajari untuk saling mencintai seperti Yesus mencintai para murid-Nya. Yesus mencintai umat, atau Yesus mencintai. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang mau menjelaskan tentang cinta Kristus kepada
dalam pengalaman perjalanan gereja juga mencintai Kristus. Tetapi Kristus terus-menerus mencintai gereja. Karena pengalaman manusiawi kita sama dengan pengalaman sepanjang sejarah gereja. Dan itulah yang kemudian diajarkan oleh Rasul Paulus dan menghendaki agar cinta suami istri itu berpolakan. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Sebuah gambaran ideal nasihat kepada seorang istri, nasihat kepada suami. Menutupnya dengan demikian. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Dari sekian banyak orang yang menikah, tidak banyak orang yang berperang. Urusan yang paling rumit yang dihadapi oleh pastor adalah ketika ada seorang yang kemudian datang berbicara tentang keluarganya dan memutuskan untuk cerai. Tetapi ini tentu saja pergolakan kita manusia menjadi bermacam-macam dengan segala pengalaman. Tetapi setiap keluarga Kristiani diajar untuk mengalami kasih Allah ini dan mewujudkannya di dalam kehidupan. Semoga banyak keluarga-keluarga muda mendapatkan inspirasi, kekuatan dari sana. Beberapa waktu lalu Komisi Keluarga Keuskupan Agung Makassar mengadakan pembinaan kepada para pendamping, bukan lagi persiapan perkawinan tetapi keluarga muda. Tetapi lalu kemudian yang saya biasa juga katakan di syukuran, karena banyak fenomena di Toraja seperti itu. Mungkin cintanya tidak berkurang, cuma perhatiannya beralih. Suami istri yang sudah bersama sekian lama, perhatiannya beralih kepada cucunya. Dan banyak kemudian pasangan di Toraja, oh nggak ini enak, lo paling kampayang lo. Padahal ketika baru menikah itu doanya semoga kita tua bersama. Yang ada berbulan-bulan ya pergi ke Kalimantan, pergi ke Jawa, pergi ke Papua. Dan keluarga muda punya tantangan juga yang berbeda, yakni berbeda
Dia cinta tidak mengenal batas, cuma lalu perkawinan sebagai kebersamaan seumur hidup ini yang menjadi tantangan. Sehingga banyak pula keluarga berantakan. Banyak pula anak-anak menjadi anak ketiga karena orang tua mencari pekerjaan dan tidak tinggal bersama. Kadang-kadang dititip di neneknya, di kantinnya, dan lain sebagainya. Ini suatu gambaran keluarga. Bagaimana cinta tidak mengenal batas ruang dan waktu. Ya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Cuma saja kebersamaan itu lalu menjadi berkurang. Tetapi saya kira dari pengalaman Teti ikut Teti suami ya. Nah, sekalipun ia kadang-kadang tugas jauh tetapi kemudian tetap bahwa sampai sekarang perkawinan itu terpelihara dan itu kita mensyukuri atas segala itu. Semoga apapun kemudian kendala yang dihadapi oleh keluarga dengan berbagai macam situasi dan kecenderungan kehidupan sekarang ini, perayaan-perayaan ini semakin kita temukan dalam keluarga-keluarga Katolik bahwa keluarga Katolik setia memelihara hidup perkawinan mereka, dan pasti itu terjadi karena cinta terpelihara dengan baik. Tuhan selalu menguatkan kita semua. Semua ya, kita bersama-sama ikut mendoakan kedua saudara lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan. Sakramen perkawinan telah mengikat Bapa dan Ibu dalam hubungan yang abadi. Kini pada perayaan ulang tahun perkawinan Anda, perbaharulah janji setia satu sama lain. Berdoalah kepada Tuhan agar janji Anda dikuatkan oleh rahmat ilahi. Karena kemurahan-Mu, saya telah menerima Letitia Gajetula sebagai istri saya. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Stefanus Gunawan menjadi suami saya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau setia menemani kami dalam saat suka dan duka. Kami mohon bantulah kami agar mampu memelihara kesetiaan dalam cinta kasih satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian yang telah Kau adakan dengan manusia. Sudilah memberkati Bapak Stefanus Gunawan dan Ibu Letitia Gajetula sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan, dan dampingilah dalam kebahagiaan. Semoga Engkau curahkan berkat berlimpah bagi keluarga yang berbahagia ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang setia memberkati
perkawinan 30 tahun lamanya. Semoga mereka dicurahi rahmat melimpah untuk dapat menghayati hidup perkawinan mereka dalam damai dan cinta, sehingga rahmat dan kebaikan Allah bersinar dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. Semoga mereka selalu setia dalam membina rumah tangga dan mengasihi kaum kerabatnya. Damai serta selalu tahu berterima kasih dan membalas budi, sehingga menjadi teladan hidup bagi anak-anak mereka yang mempercayakan Allah kepada mereka. Marilah kita mohon. Allah juga memelihara saudara-saudari kita dalam cintanya. Semoga Allah menumbuhkan dan membantu mereka dalam usaha menciptakan keluarga bahagia, serta selalu menyucikan perjanjian perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan, semoga mereka tidak merasa ditinggalkan oleh Allah dan mampu menerima pengalaman itu sebagai bagian dari penghayatan hidup beriman mereka, sehingga saatnya nanti mereka mengalami kebahagiaan sebagai hadiah dari Allah. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Kasih, sambil bersyukur kami berdoa pula untuk ketiga pastor kami, Pastor Stanis Damen, Pastor Frans Tanipau, dan Pastor Lukas Pamili. Ini kau pilih dan ditabiskan menjadi imam di tempat ini. Semoga rahmat imamat yang telah mereka hayati dan jalani selama kurang lebih 45 tahun membuat mereka semakin bahagia dan semakin berkat kasih-Mu pada seluruh umat yang mereka layani, yang mereka jumpai. Semoga mereka selalu sehat-sehat dan selalu dapat melaksanakan tugas pelayanan sebagai imam. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak, kita panjatkan doa-doa kita secara marilah kita mohon. Allah Bapa Sang Pemberi kehidupan, doa-doa ini juga merupakan tanda iman kami akan segala kebaikan dan karya Agung. Semua ini kami lakukan kepadamu dengan penyembahan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi.
selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menghendaki agar manusia yang diciptakan karena anugerah kasih sayang-Mu diangkat ke martabat yang begitu tinggi, sehingga di dalam ikatan perkawinan laki-laki dan perempuan Engkau menampilkan citra yang benar akan kasih-Mu. Sebab manusia Engkau ciptakan karena cinta, tak henti-henti Engkau panggil untuk hidup sesuai dengan hukum kasih, agar mereka boleh serta dalam kasih-Mu yang abadi. Misteri perkawinan yang suci ini, manakala menjadi tanda kasih-Mu, menguduskan kasih insan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan kamar pujian bagimu dengan henti-hentinya berseru. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon segala persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali Ia mengucap syukur kepada Bapa, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah merayakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu telah kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu
Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-Hamba-Mu Bapak Stefanus Gunawan dan Ibu Letitia Tetitenang yang mampu Kau angkat sampai pada 30 tahun perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatkan juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Ibu Elisabeth Karbabandaso yang kami kembali kenal dalam kasih, dan agar semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman dan terima mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan kementerian Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan kementerian Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita berdoa. Kami mohon, kami puji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, pencipta alam semesta. Pada awal mula Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka membentuk persekutuan hidup dan cinta. Kami bersyukur kepada-Mu sebab Engkau telah berkenan memberkati keluarga Bapak Stefanus Gunawan dan Ibu Letitia Tetitenang.
keluarga mereka melambangkan persatuan Kristus dengan gereja. Karena itu pada hari ini berkenanlah memandang mereka dengan murah hati, agar Engkau senantiasa mendampingi, memelihara mereka. Engkau telah memelihara dan mengusahakan kesatuan mereka dalam sukacita. Perbahagialah selalu janji perkahwinan mereka. Tambahkanlah cinta kasih dan pereratlah ikatan damai, agar mereka senantiasa menikmati berkat-Mu bersama anak-anak mereka, karena Kristus bukan dan antara kami. Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Janganlah kamu perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja. Dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Yang menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabat. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak takut kepada saya. Dan darah Kristus, tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus.
Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini merayakan kasih-Mu yang senantiasa menguatkan dan menguatkan, sebagaimana yang mereka alami bagi hamba-Mu yang merayakan hidup perkawinan yang ke-30 pada hari ini. Bapak Stefanus Gunawan dan Ibu Lydia itu bersama anak-anak, seluruh keluarga dan sahabat kenal. Bapak yang Maha Kasih, berilah mereka kekuatan dan semangat untuk terus-menerus meningkatkan persekutuan mereka dalam kasih. Mereka tetap bersatu sampai pada perjamuan surga kami. Sebelum kita tutup dengan mohon berkat Tuhan, mari kita duduk sebentar.